Keluaran 11 ayat 1 sampai ke 10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan suatu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir berpura hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ya, kita ketemu lagi nih bersama dengan Sis Foni dan Kak Rowli. Hai, apa kabar? Baik banget. Ya. Barusan sempat pergi dulu sih. Makanya beda kita ya. Keren. Iya, beda ya. Mantap. Kalau penatua emang begitu Sis Fon. Ya. Pernak-perniknya banyak. Pernak-pernik, Benar ya. bisa. Nah, hari ini kita mau bahas tentang yang namanya tulah. Pernah denger dong tulah ya? Tulah bukan tulang. Kalau tulah sih, kalau yang paling Kalau terkenal dalam Alkitab kita ya itu Musa. Makanya kalau udah Musa. tulah langsung ingatannya Musa gitu ya. Tulah yang di Tuhan turunin itu di Mesir itu. Itu cerita sekolah minggu tuh. Oh gitu. Harus hafal 10 tulah. Iya. Kan dulu harus hafal banget itu ya. Aku aja terbalik-balik. Malu dong sama anak sekolah minggu ya saya ya. Aduh. Coba kita tes aja dulu deh. Jangan dong. Harus buka dulu nih contekannya. Tulah pertama apa? Ntar aku Air nyetek jadi dulu darah. tuh. Air jadi darah. Air jadi darah. Dua, Katak. katak tuh. Yang ketiga, Nyamuk. Ketiga nyamuk. empat, Lalat pikat. lalat. Iya. Yang kelima, itu Kelima apa tuh? Sampar. Ya, penyakit Sampar dan ternak ya. Iya, pada Yang keenam, ternak. Bara. Bara. barah. 7, seger nih. Hujan es. Hujan es. Bercampur api tapi. Nggak kebayang ya. Hujan es bercampur api. Iya. Kacau banget itu. Yang 8, Belalang. iya belalang. 9, ih takut tuh. kegelapan. Gelap. Aku gelap. 10 masih berani ngelawan katanya. Kematian anak sulung kan. Ingat itu waktu sekolah minggu dulu tuh pokoknya gitu. Boleh nih buat ngetes anak-anak ya. Hadiahnya permen. Wah Betul. seru tuh itu pasti tuh. Boleh juga nih besok sih. mau Pasti dikasih gini, juga. saya bisa juga. Iya. Seru nih. Mau terbalik-balik gak apa-apa lah ya. Apa yang penting katanya dia pede maju gitu. Iya. Nah, kalau denger-denger tulah begini ya, kalau belalangnya cuma 1 mungkin kita nggak gimana Iya ya. loh. 2, 3, lah ini sampai semuanya katanya Bener nggak loh. bisa. Maksudnya iya. Kan ini kan maksudnya kan kalau misalkan paling ketika yang dikirim cuman di pekarangan halaman kita doang, Iya. mungkin kita masih bisa kabur ya. Ini seluruh Mesir ya. Nah, ini mau dikabur kemana gitu, semuanya sama. Mungkin mau keluar rumah pun kita susah gitu. Lebih baik memilih mendem di rumah, tapi luar biasa.
Apa sih? Tapi kayaknya masuk juga deh, Fon. Masuk ya? Iya ya, benar-benar. Tapi memang nggak kebayang ya. Ada kan ya filmnya juga tentang Oh, iya. Musa gitu ya. Iya, betul. Aku sih nggak bisa kebayang kalau itu terjadi sekarang gitu kan. Maksudnya nyamuk. Laler satu aja kalau lagi Nah, lalat bener, masuk kan satu iya, kita lagi makan. Lalat satu aja terbang-terbang itu rasanya Terganggu. udah Apalagi sangat mungkin mengganggu kayak di mobil ya, kenyamanan. Fon ya. Di Iya, mobil. Satu aja itu bisa ganggu banget. Emosi bisa naik. betul. Nggak usah lalat. Nyamuk di rumah kita lagi duduk, mungkin kita lagi konsentrasi, tiba-tiba nging 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 nging. Kita mau Mengganggu. kita gigit udah, terus tiba-tiba di kaki, cus, aduh gatel banget. Udah gitu nanti kita cari-cari, nggak ada. Nah bisa bayangin nggak kalau tulah nyamuk semesir. Oke itu yang nyata deh ya. Itu yang gelap sampai 3 hari. Kalau sekarang berlaku gimana? Wah, orang Mati ini lampu sebentar aja udah. HP. Kemarin kita sempat di rumah berapa minggu lalu ya, sempat mati lampu sebentar, nggak sampai setengah jam. Itu aja udah berasa efeknya loh. Iya, HP. Gimana HP. kalau Apalagi mungkin mati lampunya siang ya, Fon ya. iya, Kalau malam. itu gimana kalau 3 hari? Iya benar. Kalau sekarang efek gelap begitu, ini menjerit, bayi juga menjerit. Tahu gak sekarang anak kecil aja itu udah kemarin tuh kayak, ibu kenapa bu? Wah ini kalau nggak dikasih HP katanya nggak bisa diem. Bisa bayangin coba. Kalau terjadi sekarang gelap gulita, nggak usah bicara 3 hari 3 malam deh. Iya, benar. 1 hari aja gitu ya. Ada pengumuman dari misalnya kita di komplek kan ada grup pengumuman besok Siap-siap, ada pemadaman pemadaman air, air. istri. Itu udah resahnya kayak apa belum terjadi loh. Belum terjadi loh, Sis. Itu diumumkan. Apalagi siap-siap ya. yang udah terjadi gitu loh. Makanya kalau kita pikir-pikir ya di zamannya Musa itu luar biasa banget ya. Maksudnya tuh kita ngebaca aja merinding, apalagi ketika kita menjadi pada saat itu tuh mengalami gitu ya. Maksudnya tuh betapa dahsyatnya Tuhan itu loh. Bener, kalau dipikir kan sebenarnya Tuhan udah tahu dong. Nih yang langsung ke 10 aja deh nih, yang udah paling jitu, yang udah bener-bener give up. Ya Nggak sebenarnya lagi kalau kan. kayak begitu udah nggak perlu yang Yang lain-lainnya. 1, 2. Tapi Tuhan izinkan dulu nih ya. Iya. Pakai yang cara pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu. Dek gimana tuh Dek? Tadi mau dilanjutin. Iya. Iya, jadi memang hari ini kita bahas tentang tulah. Nah, yang kita mau bahas adalah apakah itu masih relevan dengan dunia kita sekarang ini. Maksudnya misalnya apakah Tuhan ada yang kita dapati di zaman-zaman sekarang ini, Tuhan kirimkan lalat. Tulah itu berarti kita bisa dibilang hukuman. Iya, kan ya, Sis, ya? hukuman. Oke. Dan hukuman ini tuh global, bukan Global, cuma bukan satu cuman, rumah iya. atau satu Indonesia, pasti itu global, mendunia gitu. Nah, bagaimana nih teman-teman, menurut pengamatan teman-teman, apakah di zaman-zaman sekarang ini relevan nggak tulah yang ada di kitab Perjanjian Lama itu dengan kejadian-kejadian yang terjadi di akhir-akhir ini? Oh, maksudnya Deser gini nih. Kalau dulu hukumannya Tuhan itu seperti itu gitu. Nah, sekarang bisa dilihat di dalam kenyataan yang sekarang ini, masih ada gak hukuman Tuhan yang sebenarnya Yang secara global Iya. dirasakan banyak orang Yang gitu. Kalau saat ini sih ya apa tuh si ya? COVID ini. Cuma kan kalau Tapi, COVID ini kan iya ya. kita nggak bisa bilang ini. Penghukuman. Kalau pendapat aku pribadi, saya nggak berani ngomong ini hukuman Tuhan Iya, ya. betul, Maksudnya enggak ya. Karena memang benar-benar yang real lagi nyata seluruh dunia. Betul. Seluruh Iya. dunia ngalamin kita Iya. ini udah masuk tahun Ketiga. udah masuk tahun ketiga dan Iya. ini belum berlalu gitu. Meskipun Malah sampai makin meningkat ya Betul. sekarang. meskipun sampai pada saat ini ya istilahnya yang bagian pemerintah juga masih berjuang ya, masih banyak pihak-pihak yang Iya. berjuang berusaha menemukan obatnya secara paten dan pakem. Tetapi karena udah banyak juga terjadi perubahan-perubahan, istilahnya mutasi-mutasi dari virus itu sendiri ya bikin banyak kendala ya. Tapi memang ini kita nggak bisa bilang ini penghukuman Tuhan ya, Iya, Sis ya. benar, Belum benar. nggak bisa Karena gitu kita loh. nggak bisa bilang ya, tapi sebenarnya jujur loh, peristiwa kemarin tuh, ya saat ini masih Iya, gitu iya. ya. Itu orang sebenarnya takut sama siapa kemarin tuh, begitu waktu terjadi COVID yang luar biasa. Secara sadar diri semua tuh takut akan Mati. kematian itu. Kita tahu kan kematian miliknya Tuhan kan. Otomatis secara kita pribadi memang tergiring gini, apa ini? Apa ini? Gitu. Apakah Seperti memang itu ya. Tuhan sedang marah gitu, Tuhan Gitu sedang kan ya. menghukum gitu. Ya memang kita
ya nggak tahu kalau waktu itu mah jelas ya. Tuhan sendiri yang bilang kan ya, itulah saya akan lakukan ini gitu. Jadi Iya, jelas nih, karena memang Tuhan memang mau akan dihukum. Iya. mengkeraskan hati si Firaun ya gitu. Tapi memang latar belakangnya kan karena memang rencana Tuhan untuk ngeluarin orang Israel dari Mesir. Betul, betul, betul. rencananya dia. Nah, tapi kalau kita sambungkan dengan kejadian sekarang ini COVID, ya kita nggak tahu ya. Ini masih asumsi kita masing-masing betul. apakah Betul. COVID itu bagian dari penghukuman Rencana Tuhan. Tuhan. Nanti baru kita tahu nih. Betul, betul. Setelah kita melewati baru kita bisa Iya, lihat betul. rancangan tuh skenario Tuhan tuh apa gitu. Tapi kalau para teolog-teolog yang melihat kejadian yang terjadi ini kan memang ya seperti Sis Fon tadi bilang, kita nggak berani bilang kalau ini satu penghukuman Tuhan, karena apa latar belakangnya, Betul, ya betul. kan? Apakah mungkin Tuhan sudah lihat warga dunia ini sudah terlalu tegar tengkuk? Nggak juga kan, nggak ada yang bukti otentik juga gitu. Tapi nggak tahu, tapi nanti mungkin berjalannya waktu baru nih, kita baru. tahu. Kenapa waktu itu COVID Tapi ada dia? kalau bicara soal tulah, artinya kan penghukuman, Iya. bahwa Tuhan tuh mau menyatakan dia yang berkuasa dan dia berdaulat penuh atas semua hukuman yang akan dia berikan gitu. Nah, cuman kejadian-kejadian yang pernah ada di dunia ini kayak tsunami, ya kan, banjir bandang, longsor, banyak sih sebenarnya. Itu tanah apa? Yang tanah terbelah itu. Oh iya, maksudnya nggak sedikit juga hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa ini tanda-tanda akhir zaman gitu. Tapi apakah itu menjadi ukuran kita bahwa kita sedang kena tulah gitu loh? Bagaimana menurut teman-teman? Kalau aku pribadi aku juga nggak berani bilang itu maksudnya tulah gitu. Kalau balik lagi ya, kalau Alkitab itu patokan kita. Ya kita kan istilahnya kan kita nggak mungkin bikin aturan standar sendiri. Pasti sebagai pengikutnya Tuhan, Alkitab lah sumber standar patokan kita. Kita lihat lagi ketika tulah yang terjadi di Mesir kan seperti yang tadi Sis bilang ya, menyeluruh, meliputi semua. Iya. Nggak cuma di satu rumah, di satu keluarga, nggak hanya di istana si Firaun, tetapi keseluruhan Mesir gitu loh. Tapi ketika yang mungkin seperti banjir bandang, tsunami, itu yang terjadi kan kalau kita bisa bilang itu mungkin fenomena alam. Ya, kalau memang manusianya merasa itu teguran dari Tuhan, hingga dia sadar diri, ya puji Tuhan. Ketika mereka, saya selama ini belum benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau nih. Ini daerah ini udah habis tersapu bersih sama tsunami. Saya masih hidup, bersyukur Tuhan masih kesempatan. Udah saya mau berubah haluan. Saya mau hidup benar dan itu ya ketika manusia, maksudnya ketika dia mau menjadikan momen bencana itu sebagai titik balik dia untuk bertobat dan berubah pribadi ya bersyukur. Istilahnya dia menganggap itu sebagai sentilan Tuhan, tetapi kan nggak menutup kemungkinan ada juga ya sis yang itu mah bencana alam biasa, maksudnya itu memang dengan gelombang apalah istilahnya mereka gitu. Jadi ya life must go on, hidup masih mesti lanjutin. Ya, ada juga yang seperti itu masih belum melihat bahwa itu teguran Tuhan gitu. Itu berarti kita bisa bilang balik ke pandangan masing-masing ya, Bu ya. Setuju. Iya. Karena memang kalau waktu yang tulah ini kan memang diumumkan, dikasih tahu gitu kan. Nah kalau ini kan Tuhan nggak ada suara ngomong kan, saya mau datangkan ini seperti ini. Tetapi tadi kembali lagi kepada yang Pak Foni bilang ya, kita sadar diri aja, ya kita memang tidak perlu juga berkata-kata, semuanya kalian ini lagi dihukum Tuhan seperti itu. Tapi buat kita yang sebenarnya sadar diri, ya kita melihat kembali kepada Firman gitu ya. Karena murkanya Tuhan itu bisa terjadi ketika memang orang ini kan lihat aja akhir-akhirnya kan hidupnya bukan justru semakin baik, yang baik bertambah baik, yang jahat juga bertambah jahat gitu kan ya. Kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Tapi sikapilah ini sebagai secara pribadi bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kita untuk apa? Untuk hidup. Kita kan nggak bisa bilang begini kayak misalnya COVID kemarin kan ya. Wah enggak, ini mah memang lagi melanda dunia, nggak gini. Ya mungkin kita bisa ngomong karena kita nggak bisa mengejas juga itu satu hukuman. Tapi jujurlah, sebagai anak-anaknya saya sendiri secara pribadi gini, Tuhan, kalau memang ini sebagai satu bukti amarahmu Tuhan, tolong ya Tuhan, luputkan aku, berikan aku masih punya kesempatan. Saya rasa semua anak-anak Tuhan juga doanya begitu.
nggak mungkin nantang kan, nggak apa-apa lah, mati lah, nggak begitu juga. Walaupun bukan berarti banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang diizinkan kembali, itu juga di dalam proses kasih karunia-Nya Tuhan, seperti itu. Jadi kita mau bilang hukuman Tuhan itu buat Iya. dunia ini sekarang yang bentuknya gimana tuh kayaknya. Iya, jadi jangan bilang orang yang nggak kena COVID lebih kenceng doanya, ya kan? Istilahnya Oh, itu dilindungi Tuhan, makanya kayak iya. dalam gue perlindungan Tuhan gitu. kurang doa nih sis Foni. Gitu, Iya gini, kan? kamu sih maka hidupnya nggak benar gitu. Iya, itu. apalagi kan kalau kita perhatikan awal-awal COVID ini kan itu kan kayak aib banget ya. Jadi serasa tuh kayak kalau ada yang kena tuh kayaknya kayak kena kutuk, kayak kena tula. Kita sampai mau ketemu, jangankan gitu loh, saudara aja. Sampai kita nggak berani bertandang loh. Nah iya, Ih, bener-bener kayak ada makanya putus yang berarti bener-bener. kan bisa dibilang ini wabah ya, wabah. Wabah. Dan kan kita bilang ini pandemi. Nah, jadi teman-teman waktu saya persiapin ini ya bahan kita hari ini, iya. itu tuh dibilang istilah pandemi berasal dari bahasa Yunani. Pan artinya semua dan demos artinya orang. Jadi dengan demikian pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas. Jadi pandemi itu keseluruhan. Jadi memang menjurus kepada tulah tadi. Karena keseluruhan negara kan. Kayaknya semua negara kena deh ya. Semua. Tapi memang beda kayak Mesir itu kan semua ngerasain itu nyamuk, semua ngerasain itu belalang. Betul. Nah ini kan memang ada yang kena, ada yang enggak. Tapi menyeluruh. Tetapi tidak semua mengalami sakit itu. Nah makanya dibilang itu bukan jadi tulah, tapi wabah. Wabah. Nah, ini ada sesuatu yang unik di tulah ini. Mm-mm. Berarti kan nggak setiap tulah-tulah yang terjadi. Tuhan luar biasa loh, karena dia kan memang ingin menunjukkan akulah Tuhan. Tuhannya si Israel, Iya. yang benar-benar memegang janjinya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia mau nunjukin kan bahwa dia memang punya janji nih untuk membuat bangsa ini keluar dari Mesir. Itu kan sebenarnya kan tadi Tuhan lihat ini udah keterlaluan nih, seperti itu. Nah sehingga waktu dibilang tulah ini, dia selalu bilang apa tadi yang saya mau ngomong tadi itu kepada tulah ini, dia kan bilang begini, kamu yang Israel nggak kena loh. Betul, iya. Bener gak? Iya. Ini kan wabah semesir nih. Tetapi di dalam tulah-tulah ini Israel, Tuhan bilang gini, Israel nggak di Goshen, di tanah uh-uh. Goshen nih kan mereka taruh ya. Ini kan abis Yusuf nih, ya kan? Abis selesai Yusuf mati, kan? Wah makin berkembang biak lah tuh orang Israel di Mesir kan, mulai panik di si Firaun kan. Waduh, kok nanti dia lebih kuat dari kita nih? Jangan-jangan dia bisa ngelawan kita nih? Gimana caranya? Makanya Firaun bilang ini, udah kita budakin aja dia. Kita kasih dia pokoknya budak. Ya harus kita seperti itu. Di situ Tuhan nggak terima. Maka Tuhan bilang, aku ingat aku punya janji Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya orang Israel di tulah-tulah ini diselamatkan. Iya. Bahkan sampai yang terakhir, yang ingat gak yang waktu anak sulung mau dibunuh, kasih tanda darah. Iya. Aku akan lewat begitu. Padahal murkanya Tuhan seperti itu. Nah kalau bicara COVID kemarin kan nggak ada nih yang kita kan nggak bisa menjadikan seperti yang tadi Iya. Pastor bilang kan Nggak bisa gitu jadi ya. patokan, nggak bisa. Saya Israel loh. Buktinya kan banyak juga Iya, yang kembali. betul. Ini berarti ya beda ya sebenarnya. Beda. Jadi tulah yang pada waktu itu kepada kemarin yang terjadi lagi saat ini yang terjadi nih ya, seperti yang Desa bilang apa wabah. Wabah yang mendunia gitu. Tapi tidak semua orang di dunia ini sempat mengalami sakit seperti itu. Tetapi hampir seluruh dunia mengalami semuanya, memasuki masa-masa yang sama gitu. Tapi kalau bicara tulah ini, tulah yang ketika terjadi di Mesir itu, sebenarnya kan Tuhan juga lewat tulah itu juga Tuhan mau memperlihatkan sebenarnya bahwa dialah yang punya langit dan bumi Iya, gitu. dia berkuasa. Berkuasa gitu. Kamu manusia tidak bisa disamakan dengan aku. Soalnya waktu itu kan Firaun kan masih berpegang dengan orang-orang Pinter. pinternya dia, ahli-ahli yang Iya, dan bisa melakukan dalam tanda kutip. yang bilang aku juga bisa Air melakukan dari mukjizat darah, seperti itu, Iya. istilahnya begitu. Tetapi ketika Tuhan melakukan tulah itu, apakah mereka bisa mengikuti? Istilahnya ya mungkin lewat tulah sampai ke 10 itu memang ada maksud-maksudnya Kayaknya Tuhan yang orang pinternya bisa sampai yang ketiga deh, tulah ketiga ya, yang nyamuk. Nah, iya istilahnya Tuhan lihat
kamu bisa, oh aku akan melakukan yang sampai ke titik yang tidak akan pernah bisa kamu lakukan. Itu istilahnya, ya manusia Iya. itu kan apa ya, ada kecenderungan buat sombong. Iya. Ada kecenderungan untuk istilahnya mencuri kemuliaannya Tuhan. Aku pinter, aku hebat, aku dan Berkuasa. aku dan akunya gitu. Melupakan bahwa ada loh Iya. yang lebih hebat gitu loh. Tapi kalau kita lihat lagi di Tulah ini ya, si Firaun nih kan emang merasa seperti yang pohon itu gitu. Tapi sebenarnya dia ngakuin loh. Dia sebenarnya jiper tuh. Dia sebenarnya Ada rasa tahu, takut. tahu. Makanya kan dibilang ini, udah deh Mus, udah lo bawa dia pergi deh. Kata waktu si Musa bilang ini, nih gua akan datangkan seperti ini. Kan si Firaun bilang apa? Udah deh Mus, udah pergi loh. Tapi sebenarnya dia gini. Tapi oke kata Musa gitu kan. Tapi dia Ingkar cuma bilang, janji lagi, dia ingkar janji bilang apa? Yang boleh pergi hanya yang cowok aja, yang laki-laki doang. Yang boleh pergi cuman Masih ternaknya. Masih begitu tawar-menawar, kan? iya. Masih sebenarnya tak ada rasa takut sebenarnya ya. Takut tapi dia masih takut, tapi di satu pihak dia masih mau berkuasa nih untuk menguasai seperti itu ya. Egonya dia masih bermain ya. Iya, sampai pada akhirnya waktu ketika anaknya sendiri yang benar-benar dikorbankan. Emang ini kalau udah bicara tentang apa? Darah kita nih ya. Contoh anak kita tersakiti ya begitu, itu kayaknya udah deh. Ya, Give up. udah deh nggak bisa Pertahanan bergerak langsung deh, pokoknya. runtuh. Iya. Langsung runtuh deh pokoknya seperti itu. Karena yang istilahnya yang terserang itu yang fatalnya, bagian yang benar-benar pentingnya itu yang terserang itu akhirnya iya. yang bisa Separuh nyawanya. betul, akhirnya bisa menggoyahkan pertahanan yang sebegitu kekerasnya gitu loh. Iya, aku sih setuju dengan apa yang Sispon bilang ya. Semua itu bicara soal Tulah itu mau menganalogikan bahwa Tuhan berdaulat. Iya. Sebenarnya kan Tuhan kita itu unik banget ya. Sebenarnya dari awal juga dia bisa langsung jamah itu Bisa, hati si Firaun bisa, gitu kan. iya. Tapi kadang-kadang, aduh Tuhan repot banget sih sampai 10 tulah Jalan gitu loh. kok gini, kok jalannya berbelok-belok ya. Kayaknya nggak semua orang Mesir juga kan jahat kan. Nggak semua. Kenapa mereka harus semua kena penyakit sampar? Kenapa harus sama belalang Kenapa gitu tulangnya kan? sampai 10 ya Tuhan ya gitu. Repot banget sih sampai 10 gitu. Tapi si Musa itu nggak kayak protes loh. Iya. Musa nggak protes loh. Padahal Musa tahu nih kan, Mus kata si Tuhan kita, gue mau bikin begini. Tapi ujungnya gue kerasin hati dia. Harusnya kan Musa gini ya, aduh jangan dikerasin katanya biar langsung sekali tulah udah selesai. Tapi Musa nggak ada nih Iya. bantah nih. Padahal kan sebenarnya kan yang mengeraskan hati Firaun kan Tuhan sendiri sebenarnya gitu ya. Pada akhirnya yang terakhir sebenarnya Tuhan mau nunjukin akulah aku gitu ya. Karena memang mesti sampai 10 dulu ya. Kadang-kadang kita kan gini, ada satu persoalan datang nih. Ya masih Tuhan izinin. Ya mungkin ya masa tadi yang Desa bilang tsunami. Ya, tanggapan kamu gimana nih? Masuk lagi bencana ini. Tanggapan kamu gimana nih? Gitu. Kita anggap gini, wah puji Tuhan terlewati kok. Padahal justru kita nggak tahu nih ujung-ujungnya gitu kan ya. Ya berharap sih memang kasih setia Tuhan tetap tinggal bersama dengan kita. Tapi memang dari 10 tulah ini, saya nggak tahu deh teman-teman pernah dengar fenomena yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kayaknya sih kalau kayak lalat, nyamuk, kayaknya belum pernah ya. Mungkin belalang ada gitu. Pernah Atau ada waktu daerah mana tuh pernah ada iya, ya. belalang. Ya, Tapi kan nggak menyeluruh enggak, juga, cuma enggak. bagian-bagian tertentu. Terus tiba-tiba ikan dari laut ini semua. yang ikan Iya, udah terus keluar semua burung gitu. pesisir puyuh, pantai. burung puyuh jatuh Betul. semua mati Iya, gitu. iya. Itu kan memang tanda-tanda alam gitu. Tapi ya memang prediksi orang, wah ini udah akhir zaman nih apa segala macam. Cuma dari saya pribadi ya, walaupun memang kita nggak bisa bilang COVID itu sebagai penghukuman Tuhan, tapi memang ada menjurus ke situ juga. Iya. Sesuatu yang mengingatkan manusia gitu. Saya pribadi waktu awal-awal COVID itu ada kecemasan juga loh. Maksudnya kayak mencekam banget, apalagi denger ini berpulang, itu berpulang gitu kan. Terus teman-teman terdekat kita, keluarga saya juga banyak yang kena gitu kan. Itu tuh aduh, masa iya sih nanti dia kalau kenapa-napa gua nggak lihat. Karena memang secara COVID kan, maksudnya Nggak meninggalnya bisa. gitu nggak bisa gitu. Dan itu benar-benar mencekam gitu. Mencekam banget loh situasi itu. Betul. Awal-awal Rasain deh ya. awal-awal lockdown Iya. memang sangat mencekam sih situasinya, apalagi istilahnya ketika
berita-berita terus istilahnya kasus-kasus dan banyak-banyak berita begitu, dan yang lebih yang mungkin bikin kita mencekam gini, istilahnya yang sakit itu bukan 1 2 bukan puluhan, tetapi yang begitu kena ribuan. Iya, Dan iya, itu penyebarannya sangat Cepat. cepat. Nah, itu yang Kematian, nggak bisa kematian. Iya. awal-awal masih belum bisa dihandle, dan itu yang bikin kita disarankan lebih baik nggak ada kepentingan di rumah dulu, Iya. jangan Bener, itu beraktivitas di merasa mencekam luar sekali gitu. ya, mencekam yang amat sangat gitu. Sampai jangan deh lihat orang gitu aja udah langsung nggak Iya, jadi banyak hal yang terjadi ya Sispon ya. Ada curigation. dan memang paling gak enak ya di posisi yang seperti itu Ya, tuh memang bener-bener heeh. ternyata tidak nyaman. Nah, puji Tuhan nih akhir-akhir ini udah semakin, tadi baru ngomong-ngomong nih sama Foni, Bu, bagaimana keadaan gitu ya di luar sana, Bu? Enggak, mereka sih udah merasa seperti itu. Nah, kita sekarang kan saat ini juga belum bisa lah ya, maksudnya kita masih keluar juga apa ya, acara Tetap ini prokes, aja kita tahu sama-sama kita dalam keadaan memang sehat seperti itu kan ya. Memang itu membawa sesuatu pemikiran kita yang memang menakutkan sekali. Ya, kalau misalnya kita waktu itu ada di zaman Tula ini, kira-kira kita tuh ngapain tuh ya waktu itu ya? Kita tahu nih misalnya mau banyak katak nih gitu ya. Ya, tapi ya itu tadi, kalau memang waktu itu bangsa Israel kan memang diamankan. Ya diamankan seperti itu. Ya, mungkin dari sini kita bisa belajar. Maksudnya, ya kalau Tuhan udah jaga lindungin, nggak kena sedikit pun, biarpun di wilayah Israel, tanah Iya. Goshen itu. Nah, mungkin kalau dihubungkan ke kita pada masa ini, kalau aku pribadi gini, ya kalau memang kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu hidup benar di mata Tuhan, gak usah takut. Tuhan akan menjaga dan melindungi kamu seperti ketika Tuhan menjaga bangsa Israel di tanah Goshen gitu. Sekalipun Tula sedang diturunkan di seluruh tanah Mesir, tetapi bangsa Israel Tuhan Proteksi. proteksi dengan sungguh. Kita juga sama. Tetapi maksudnya kalau relevansikan ke sekarang nih, COVID nih, maksudnya ketika kita yang tersakit pun bukan berarti kita tidak terprotek sama Tuhan. Betul. Tetapi ada sumber error dari manusianya tersebut. Nah, itu yang mau kita bahas juga nih, maksudnya pro dan kontra, kayak seolah-olah yang nggak kena tuh wah itu tuh bener-bener ngelakuin kehendak Tuhan nih, yang kena nih hidupnya lagi sembarangan gitu. lagi kena kutuk nih, lagi kena tula nih. Ada kan yang apa asumsi-asumsi Betul, seperti betul, itu. betul. Nah, ini di acara ini kita mau luruskan. Maksudnya Betul. kita kena atau tidak kena itu pasti semua dalam kedaulatannya Iya. Tuhan Dalam gitu. kehendaknya Dia, gitu Nah, ya. saya pribadi ini kan mau maksudnya Sisfon atau Karoli bisa sharing gitu pengalaman yang pernah terjadi gitu. Pernah nggak sih sampai ada ngerasa kayak ya asumsi yang pernah, rumor-rumor yang pernah ada itu, wah kenapa jadi kena ya? Wah kurang proteksi diri nih. Wah lagi buat dosa apa ya? Mungkin gitu. Kalau saya pribadi kan memang saya mengalami sakit COVID itu tahun lalu pas Juni. Itu tuh saya tidak kalau saya pribadi saya nggak berpikir bahwa saya kena kutuk, tidak dijaga Tuhan. Tetapi saya percaya kejadian ini memang udah ada skenarionya Tuhan. Yang perlu saya lakukan itu saya tetap percaya. Iya. Sekalipun saya sakit, saya nggak takut. Tuhan selalu beserta saya gitu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Buktinya sampai hari ini saya duduk di sini itu kalau bukan karena rancangannya Tuhan, skenarionya Tuhan, gak mungkin saya bisa sehat duduk dan kita ngobrol di acara Bible Talk ini gitu. Maksudnya mau menunjukkan gitu. Waktunya Tuhan. Iya. Ketika kita diizinkan mengalami sakit atau kejadian tertentu, jangan kita langsung berkecil Tertuduh. hati. Jangan Tuhan Iya. meninggalkan Iya. saya. Jangan berpikir Betul, seperti betul. itu. Justru kita harus semakin menguatkan kita punya iman dan mental hati pikiran kita Iya. bahwa sekalipun saya sakit, Tuhan tidak akan membiarkan saya sampai jatuh tergeletak. Itu yang saya imani. Jadi itu yang memberikan saya kekuatan dan waktu itu juga istilahnya puji Tuhan banyak teman-teman mendukung dalam doa. Itu yang menjadi sumber kekuatan juga istilahnya. Jadi
janganlah berpikir kalau kita sakit tuh kita dikutuk. Nah itu yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Mau kita kena apa nggak kena kan. Jadi kadang-kadang kan pihak-pihak dari luar ini Betul. kan yang kadang-kadang mempengaruhi hati Betul. kita. Jadi omongan-omongan itu yang bisa melemahkan iman, menjatuhkan mental Nah, itu. betul. Jangan Ini sampai kejadian kita termakan begitu. Betul. Ini kejadian sama saya juga Nah, nih kemarin. apalagi yang mau berangkat ya. Sudah mau Iya. berangkat, sudah ditentukan sebagai tunggal nih, ya sebagai pembimbing, sebagai tool leader nih mau berangkat. Iya. Saya, bayangin saya malah justru yang ngumum-ngumumkan gitu ya. Ayah semoga kita sehat-sehat, ya baik, jaga kondisi supaya nggak gini. Pas di hari H-nya, malam itu besoknya itu saya dapet tuh WhatsApp dari Kemenkes itu ya. Anda terkena, hah? Sampai malam jam 3 tuh saya bangun yang saya bilang gitu ya, apa mah? Mama COVID kok. Tapi lihat apa yang kejadian. Saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya bilang, Mama COVID katanya. Yang bener mah. Terus aku langsung ngomong tuh, kamu takut ya? Enggak, kata gitu ya. Bayangin saya sama anak saya. Dan namanya kita mau pergi kan banyak yang kita ketemu gitu ya. Aduh, terus di hati nih. Nanti kalau mereka tahu, mereka pasti akan gimana-gimana. Enggak, saya bilang itu. Akhirnya saya ngadakan tes sampai di bandara langsung tuh. Udah mau berangkat, detik tetap hasilnya keluar, saya dinyatakan tetap masih COVID. Saya tersenyum gitu ya. Akhirnya saya bilang, akhirnya saya nggak berangkat kan. Saya nggak berangkat, terus tapi nggak ada perasaan begini. Takut. Udah Ren, kamu mulai jaga gini ya? Enggak. Aku bilang, kalau memang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan juga yang mengetahui apa segala sesuatunya gitu ya. Sehingga puji Tuhan besok akan membaik. Dan orang-orang yang sebelumnya dekat dengan saya, nggak ada yang kena tuh gitu. Memang digiring dulu dengan saya bilang, Tuhan, masakan iya saya nggak berasa apa-apa loh. Nggak berasa apa-apa, tapi itu benar-benar memang waktu dengar, waktu baca tuh, memang ada, COVID. Emang ada sempat begitu, tapi Iya. itu cuma sekedar aja seperti itu ya. Dan memang kita nggak boleh juga sih dalam situasi begitu teradjust sebagai gini, lu kenapa lu sampai lu nggak berangkat lu gini. Saya cuma bilang ini, saya ketawa aja. Ini pasti ada rencana Tuhan yang luar Betul. biasa. Iya. Betul. Tahu gak, saya baru tadi ujungnya apa coba? Keberangkatan saya yang kemarin gini. Oh, kalau waktu itu saya berangkat yang lalu, saya nggak berangkat di dalam grup yang barusan ini. Ternyata di dalam grup yang barusan ini ada sesuatu yang bisa dikerjakan luar biasa. Udah gitu aja gini, ya ampun, perlu 3 bulan untuk menemukan jawabannya. Ya memang harus semua kita lewatin dulu ya. Tapi memang pada kenyataannya ya teman-teman dari yang teman-teman yang pernah alami gitu, teman-teman aku juga gitu. Nah yang memang kena mentalnya itu tuh kalau sampai ditanya, kena di mana? Nah. Kok bisa? Kamu ngapain? Nah itu kan kata-kata itu yang memang kena mental ya langsung ya Sis Fon. Iya, maksudnya kayak kamu ngapain aja sih gitu, Iya. sampai kamu bisa istilahnya kayak kita tuh melakukan hal-hal yang aneh di Iya, luar, padahal tidak betul. seperti itu gitu. Itu Cuman kena memang di mana? iya, memang ya maksudnya ya omongan-omongan seperti itulah yang berusaha mendrag kita tuh down Iya. gitu loh. Itu sedih loh. Hmm, Sedih loh, ini di dalam ini aku sendiri loh. pastilah. Enggak begini. Kan kita kena nih. Langsung nih ada yang ngomong gini. Dia ke rumah kamu ya? Kan kamu lagi begini. Aduh nanti kasih. Ini aku ngalamin sendiri loh. di Iya. keluarga Aku nangis. Padahal aku jadi seperti, kan padahal kita berhubungan bersaudara ya. Jadi begitu kita dapat nih, ditanya nih kena di mana, dicari ke belakang, dan bahkan untuk orang-orang ke depan itu udah di-dep dulu nih kalau bisa jangan ketemu sama kita gitu ya. Ya karena memang ya istilahnya Menakutkan sekali. karena memang belum ada obat patennya, jadi memang kita maksudnya kita disarankan untuk ekstra hati-hati. Tapi kalau boleh ngomong, maksudnya saya pribadi bilang COVID ini bukannya tulahnya Tuhan. Maksudnya saya bisa bersaksi bahwa mukjizat Tuhan itu nyata. Nah, ketika saya mulai COVID, hampir satu rumah itu juga sakit, tertular. Tapi Iya. ada yang satu enggak. Ada Iya. saya Henry. Bener. Padahal dia yang bolak-balik mengurusi, membeli vitamin, obat. Dia mengatakan betul. buat, tetapi kenapa dia nggak sendiri doang? Nah, saya bisa dibilang itu bukan tulah kan, sis, Iya, kan? betul, Bener-bener betul. istilahnya ada rancangannya Tuhan. Bisa bayangin kalau semua sakit,
Siapa yang Siapa itu? yang bisa supply obat, Iya, istilahnya makanan dan buah-buahan nggak ada. Makanya saya bilang semua itu ada rancangannya Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita langsung berpikiran negatif, kita down. Justru kita harus makin kuat mendekatkan, mengingat Tuhan bahwa oh Tuhan, ini semua ada di dalam skenario Tuhan. Dan bagaimana caranya kita tetap berteguh di dalam iman kita dan kita tetap memandang Tuhan, jangan memandang sakitnya kita. Ketika kita fokus sakitnya kita lupa sama Tuhan, Iya. makin down lah kita. Itu yang Makin bikin merajalela tuh sakit. Makin. Dan Makanya itu yang bikin kita nggak bisa sembuh deh. Betul. Ya. makanya lihat tulahnya si ini juga Tuhan mau lihat bahwa apapun bisa. Tuhan apa sih yang Tuhan nggak bisa? Tapi Tuhan menunjukkan nih, akulah Tuhan. Ketika kamu tunduk sama aku akan melindungi kamu luar biasa. Tetapi ketika kamu memilih melawan, berseberangan dengan aku, itulah yang kamu itulah akan kamu hadapi berbagai macam tulah gitu loh. Ikan Dia benar nih. Ini di tulah ke-8 nih ya. Di ayat yang ke Keluaran 10 nih ya. Ayat 1 dan 2-nya nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Iya, kocak banget ya Tuhan kita. Ini Ya. mempermain-mainkan. bisa dibilang Tuhan mendemonstrasikan Iya. powernya, Iya. kuasanya, bahwa menunjukkan bahwa akulah Tuhan gitu loh. Kamu memilih berseberangan dengan aku, itulah yang kamu rasakan gitu loh. Maksudnya ya sebagai manusia kita harusnya sadar diri, kita apa sih, kita siapa sih gitu loh. Tanpa ada Tuhan kita bukan siapa-siapa gitu loh. Tapi setuju ya, kalau COVID ini ya kita nggak bisa bilang tulah itu pada pribadi masing-masing. Betul, ya. betul, betul. Tapi bahwa kita lebih dekat Tuhan nggak deh? Iya. Iya, jadi Pasti. jadi seperti ada momen yang ketika ini ya kita udah ngelewatin skenario Tuhan ini, kita udah ngalamin rasa ini sampai hari ini sehat pun bukan karena segala macam Proteksi obat, kita. vitamin, enggak, itu karena kasih karunia-Nya betul, Tuhan. betul. Jadi kita mesti bersyukur bahwa kita bisa duduk nafas sampai hari ini itu bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi perlindungannya Tuhan yang begitu luar biasa pada setiap kita itu loh, mesti kita syukurin itu. Iya. Karena memang peristiwa kemarin juga ada terjadi nih. Dia dapat satu fasilitas yang luar biasa, di rumah sakit yang luar biasa, yang penanganannya luar biasa juga. Mati juga. Iya. Nah, kalau kita mau bilang, ini makanya kan sebenarnya bukan bicara uang nih, memang udah waktunya. Iya, betul. Benar nggak betul. begitu? Jadi kita nggak sembarang setuju nih, jangan sembarang, wah lihat tuh, ya buktinya banyak kok Iya. orang-orang yang hidupnya tidak Betul. benar sampai sekarang masih hidup gitu kan ya. Iya kan banyak juga kan yang bilang, ih kok banyak ya hamba Tuhan yang meninggal. Iya. Nah, emang Kayaknya kan yang diekspos kan hamba Tuhan ini, Iya. hamba Tuhan ini. Sementara yang itu enggak gitu kan. betul. Tapi kan kita who knows gitu Iya, kan. betul. Heeh. Jadi kita nggak bisa bilang gini, Iya. kita hamba Tuhan yang terluputkan ya nggak bisa. Makanya di Nggak sini kita bisa bisa. belajar, jangan sedikit-dikit kita bilang wah kamu dihukum Tuhan, enggak, malah justru dari apapun yang kita alami kita mesti jangan lupa mengucap syukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya kita gitu loh. Jadi istilahnya ya di tulahnya yang diturunkan Tuhan di Mesir kita tahu bahwa ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan di situ. Sampai saat ini kita bisa belajar dari situ. Ketika Tuhan mengkeraskan hati orang-orang yang berusaha melawan Tuhan, berseberangan, nah itu yang mereka rasakan. Iya. Tetapi orang yang benar-benar Tuhan, aku berserah, aku mengandalkan Tuhan. Tuhan proteksi. Jadi di sini kita bisa belajar gitu loh. Kalau direlevansikan ke kita sekarang ya, kita memang seperti tadi kita udah setuju ya. COVID ini kita nggak bisa bilang itulah, tetapi ini bisa dijadikan sebagai sebuah momen Iya. dalam diri kita masing-masing untuk mengkoreksi diri, untuk hidup lebih baik lagi, lebih mendekatkan diri sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Jangan
mengandalkan kekuatan kita Iya. sendiri itu loh. Ya bisa bayangkan juga kan ketika yang waktu tsunami datang itu kan, dengan peristiwa tsunami itu bayangin seorang anak lepas dari orang tuanya gitu ya. Mereka juga mengalami satu kesulitan, rumah habis semuanya. Ya, itu apa Tuhan nggak tahu? Ya jelas Tuhan pasti tahu dong yang namanya bencana alam itu kan ya. Dan kita memang tidak bisa mengejas untuk hal-hal seperti itu. Betul. Karena kalau yang ini kan memang jelas Tuhan sendiri yang menyatakan. Iya. Ya kalau yang ini kan Tuhan tidak membuat pernyataannya. Ada juga sih hamba Iya. Tuhan yang emang berpesan juga ya. Iya. Ya nggak salah juga lah hamba Nggak Tuhan untuk salah. mendapat pesan juga secara pribadi kan Betul, ya. betul. Kamu harus begini gitu kan ya. Makanya bisa terluputkan gitu. Itu juga kita juga nggak bisa ngejudge. Memang mungkin Tuhan berbicara juga kepada dia Iya. untuk memberitahukan seperti itu. Tapi yang paling penting memang saat ini posisi kita adalah kita nggak usah pikirkan lah. Tuhan menghukum apa nih ya? Kalau kita memang ada berada di dalam jalannya, kenapa kita mesti takut? Betul. Iya, Sebenarnya yang bikin kita takut sama Tuhan apa sih? Yang bikin kita takut sama Tuhan kan takut hukumannya, bener nggak? Sama Tuhan tuh kan karena takut hukumannya gitu kan. Kalau kita yakin kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, ya udah nggak usah pikirkan Tuhan menghukum apa sama aku ya. Iya. Betul, betul. Karena Gitu perlindungan ya. Tuhan sempurna untuk setiap anak-anaknya iya. gitu. Jadi nggak usah kita takut. Iya. Jadi ini keren banget nih soal tulah, soal penghukuman Tuhan. Nah, kita sih di sini dari program ini mengajak semua para penonton, sahabat The Warriors, apapun yang kita alami, Yes. sakit penyakit saat ini yang mungkin kita alami gitu ya, percayalah itu bukan satu penghukuman atau kutuk gitu. Iya. Tapi waktu kita menjalaninya dan percaya bahwa itu bagian dari skenario dan rencananya Tuhan, pasti kita dapat melewatinya. Jadi nanti untuk episode berikutnya kita Iya. akan bincang-bincang lagi Betul. di Iya. topik-topik yang lebih Lain menarik. yang menarik Terima juga. Tetap kasih. berpengharapan dan semangat di dalam Betul. Tuhan. Ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom. Shalom.